Hai sahabat Kompas TV, berikut akan kami hadirkan 3 berita yang paling populer yang terjadi sepanjang hari ini Selasa 24 Maret 2020. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe channel Kompas TV-nya. Berita pertama, pemerintah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional tahun 2020. Pembatalan dilakukan untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Alasannya untuk menjaga keamanan dan kesehatan para siswa dari virus COVID-19. Setelah mengikuti rapat terbatas kebijakan ujian nasional bersama dengan Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan bahwa ujian nasional 2020 dibatalkan. Keputusan ini diambil demi menjamin keselamatan dan kesehatan para siswa dari potensi terjangkit virus corona. Meski demikian, sekolah masih bisa melaksanakan ujian sekolah, namun tidak diperkenankan untuk menggunakan metode tatap muka. Masing-masing sekolah dapat melangsungkan ujian sekolah dengan cara online atau mengakumulasi nilai siswa dari angka yang diperoleh selama 5 semester terakhir. Kami telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor 1 adalah prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa-siswa kita, dan tentunya juga keamanan keluarga mereka dan kakek neneknya siswa-siswa tersebut. Kalaupun kita melaksanakan ujian nasional di dalam tempat-tempat pengujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan resiko kesehatan yang sangat besar, bukan hanya untuk siswa-siswanya, tapi untuk keluarga dan kakek nenek daripada siswa-siswa tersebut. Karena jumlahnya begitu besar, 8 juta siswa yang tadinya akan dites oleh UN. Jadinya kita mengikuti prinsip nomor 1, tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Jadi karena itu, UN itu dibatalkan untuk 2020. Berita selanjutnya soal jumlah pasien positif corona yang terus bertambah. Hingga Selasa siang tercatat ada 686 orang yang positif corona. Pemerintah Indonesia mengumumkan bertambahnya jumlah pasien positif corona sejak kemarin hingga hari ini pukul 12 siang. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto, hingga saat ini terdapat 686 kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 107 kasus dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal dunia berjumlah 55 orang dan 30 orang lainnya dinyatakan sembuh. Saudara sekalian, pada tahapan yang terakhir saya akan menyampaikan update terkait dengan kasus konfirmasi positif yang sudah kita dapatkan di hari ini. Dari kajian data yang kita catat sejak tanggal 23 Maret pukul 12 sampai dengan hari ini 24 Maret pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada penambahan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 107 kasus. Sehingga total saat ini adalah 686 kasus positif. Ini adalah angka akumulasi sejak dari awal kita melakukan pemeriksaan. Kemudian ada penambahan juga, tidak ada penambahan kasus yang sembuh, masih tetap sama datanya 30, tetapi ada beberapa yang sudah sekali diperiksa spesimennya negatif, kita akan tunggu besok. Kalau pemeriksaan yang kedua negatif berarti sembuh. Kemudian ada penambahan kasus meninggal sebanyak 7 orang, sehingga total kasus meninggal adalah 55 orang. Sehingga update pada posisi 24 Maret 2020 pada pukul 12.00 sebagai berikut: kasus kumulatif positif sebanyak 686, kemudian kumulatif pasien sembuh sebanyak 30 orang, dan kumulatif kematian sebanyak 55 orang. Dan berita terakhir, Presiden Joko Widodo akan menangguhkan pembayaran cicilan bagi tukang ojek, sopir taksi, dan juga nelayan.
Jokowi mengakui sering mendapatkan keluhan dari tukang ojek dan sopir taksi soal pembayaran cicilan kendaraan. Oleh karena itu, Presiden akan menangguhkan pembayaran cicilan hingga 1 tahun. Presiden Joko Widodo menyadari wabah virus COVID-19 berdampak sangat besar terhadap pendapatan masyarakat. Jokowi juga mengaku mendapat keluhan dari para tukang ojek hingga sopir taksi yang memiliki kredit motor dan mobil. Karena itu, Jokowi memastikan akan menangguhkan pembayaran cicilan kredit untuk tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan hingga 1 tahun. Selain itu, Jokowi juga menambahkan, pemerintah akan memberikan penundaan cicilan hingga 1 tahun bagi pengusaha kecil menengah yang melakukan kredit dengan nilai di bawah 10 miliar. JK akan memberikan kelonggaran, memberikan relaksasi kredit bagi usaha mikro, usaha kecil untuk nilai kredit di bawah 10 miliar. Baik ini yang di kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non-bank akan diberikan penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga. Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil, ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu. Saya kira ini juga perlu disampaikan kepada mereka untuk tidak perlu khawatir, karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun. Dan itu dia 3 berita terpopuler kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Saya Feni Sinuraya, sampai jumpa.